semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tabungan. Dalam dunia akuntansi, tentunya kita sudah tidak asing lagi kayaknya dengan istilah tabungan. Dalam perhitungan tabungan, kita harus mengetahui bagaimana cara mencatat simpanan tabungan, penarikan tabungan, perhitungan bunga, serta pencatatan biaya tabungan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian tabungan. Jadi, pengertian tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu, tetapi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti cek, biliet, giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Lalu yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tabungan. Sebelumnya jenis-jenis tabungan itu terdiri dari Tabanas dan Taska. Namun setelah dikeluarkannya aturan tahun 1989, jenis-jenis tabungan itu dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan tergantung dengan masing-masing bank itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tabungan itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah simpanan dananya yang dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki batas waktu penyetoran. Lalu yang kedua yaitu tabungan investasi. Tabungan investasi ada 2 jenis. Yang pertama yaitu tabungan rencana. Jadi tujuan tabungan rencana itu adalah sebagai simpanan untuk rencana yang sudah direncanakan oleh nasabah. Lalu jenis yang kedua yaitu tabungan yang saldonya itu lebih dari tabungan konvensional. Jadi di sini nanti nasabah akan diberi pilihan untuk memilih jangka waktu pengambilan seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan. Lalu jenis tabungan yang ketiga yaitu tabungan haji. Jadi tabungan haji ini berfungsi untuk nasabah yang akan melaksanakan haji. Jadi tabungan haji ini nanti akan direkomendasikan kepada nasabah yang ingin melakukan ataupun memiliki rencana untuk melaksanakan ibadah haji agar ibadah hajinya itu dapat terlaksana dengan tepat dan sesuai dengan jadwal. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu jenis tabungan giro. Jadi jenis tabungan giro ini adalah sebagai alat transaksi bisnis. Nasabah dalam tabungan giro ini biasanya yaitu perusahaan. Jadi alat sebagai transaksinya ini berupa cek dan biliet giro. Lalu selanjutnya kita akan memasuki syarat-syarat bagi BI untuk memiliki tabungan. Yang pertama yaitu penyelenggara bank. Jadi penyelenggaraan bank ini dapat dilakukan oleh bank komersial, bank BPR, atau bank perkreditan. Lalu yang kedua yaitu penarikan. Jadi penarikan ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti ATM atau pergi ke bank yang bersangkutan, tetapi tidak dapat dilakukan dengan cek atau biliet giro. Lalu yang ketiga yaitu pajak. Pajak ini merupakan akan dikenakan kepada nasabah jika saldo yang ia miliki lebih dari 7.500.000. Jadi mereka akan dikenakan PPh 20% dari bunga tabungan tersebut. Lalu yang keempat yaitu pembukaan tabungan. Jadi pembukaan tabungan ini dapat memiliki beberapa syarat. Syaratnya itu biasanya ditentukan oleh masing-masing bank itu sendiri. Lalu bank tersebut akan memberikan syarat kepada nasabah dengan membawa KTP. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk membuat ataupun membuka tabungan? Yang pertama yaitu pergi ke bank yang bersangkutan. Lalu kita pergi ke customer service. Di customer service ini nanti kita akan diberi selembar formulir untuk diisi. Kemudian formulir tersebut akan diserahkan pada bagian deposito ataupun tabungan. Jika di ACC, maka pihak ataupun bagian yang di customer service akan menyerahkan kepada bagian tabungan atau deposito. Lalu jika sudah di ACC, maka kita akan memberikan uang atau menyetorkan uang kepada di bagian tersebut sebagai tabungan awal kepada teller. Lalu
Kalaupun sudah, kita pergi ke customer service. Nanti di bagian customer service itu nanti kita akan diberi ATM dan buku tabungan. Lalu selanjutnya yaitu penarikan. Jadi penarikan ini bisa dilakukan pergi ke bank yang bersangkutan atau menggunakan ATM. Lalu yang selanjutnya yaitu penyetoran. Jadi penyetoran ini juga dapat dilakukan dengan pergi ke bank yang bersangkutan dengan mengisi slip penyetoran serta menyerahkan slip penyetoran beserta uang yang akan kita setor, ataupun pergi ke ATM, bisa setor tunai gitu. Lalu yang terakhir yaitu penutupan tabungan. Jadi penutupan tabungan ini nanti tergantung ataupun dapat ditentukan oleh nasabah. Lalu atau karena di bagian saldo ini nanti saldonya itu sudah tidak memenuhi sehingga tidak dapat untuk membayar biaya administrasi. Oke, jadi selanjutnya kita akan memasuki pada akuntansi tabungan. Lalu yang selanjutnya yaitu akuntansi tabungan. Yang pertama yaitu membuka rekening tabungan dan penyetoran. Akun yang akan kita catat yaitu kas pada rekening tabungan B. Mengapa rekening tabungan B? Karena rekening tabungan itu merupakan utang bagi bank, sehingga apabila utang bertambah maka akan diletakkan pada sisi kredit. Lalu yang kedua yaitu setor dengan cek. Maka akun yang akan kita catat yaitu rekening tabungan A pada rekening giro A pada rekening tabungan B. Mengapa rekening giro A? Karena cek itu berasal dari orang lain. Apabila kita menyetor menggunakan cek, maka rekening giro A akan berkurang dan rekening tabungan kita akan bertambah. Lalu yang ketiga yaitu menerima transfer beda cabang. Akun yang akan kita catat yaitu rekening cabang lain pada rekening tabungan B. Apabila kita menerima transfer beda cabang dari Jakarta, maka akun yang akan kita catat yaitu RAK cabang Jakarta pada rekening tabungan B. Lalu yang keempat yaitu transfer tunai. Akun yang akan kita catat rekening tabungan B pada kas. Mengapa rekening tabungan B? Karena tabungan kita berkurang. Lalu yang kelima yaitu tarif ATM bank pengelola. Akun yang akan kita catat yaitu rekening tabungan B pada kas ATM. Yang keenam yaitu tarif di bank lain. Akun yang akan kita catat rekening tabungan B pada clearing. Mengapa rekening tabungan B? Karena kita telah melakukan transaksi penarikan, maka saldo kita akan berkurang. Mengapa clearing? Karena kita menarik di bank lain. Yang ketujuh yaitu ketika dibebankan administrasi bulanan. Akun yang akan kita catat rekening tabungan B pada pendapatan operasional lain bagi bank. Yang kedelapan yaitu bunga saat akhir bulan. Akun yang akan kita catat yaitu beban bunga pada kewajiban lainnya. Yang kesembilan, jika bank yang membayar bunga, maka akun yang akan kita catat yaitu kewajiban lainnya pada rekening tabungan B. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu penutupan. Akun yang akan kita catat rekening tabungan B pada pendapatan jasa pelayanan pada kas. Mengapa pendapatan jasa pelayanan? Karena ketika bank melakukan penutupan itu memerlukan biaya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jadi tadi kita mempelajari tentang pengertian tabungan, jenis-jenis tabungan, serta syarat-syarat bagi BI untuk memiliki tabungan. Tidak sulit kan ya untuk mempelajari bidang perbankan. Jadi untuk itu semoga materi yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat serta dapat menambah pemahaman kita terhadap